Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan Risalah Tafsir bersama saya Fatih Agil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Risalah Tafsir pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Ahmadi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk sore ini Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat insyaallah. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz ya. Pelajaran kita sore ini kita sampai di Al Imran ayat berapa Ustadz? 155. Ya, kita berada di surat Al Imran ayat 155 pemirsa. Pemirsa, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya, siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Ahmadi. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat karunia-Nya dan barokahnya pada kita semuanya, yang kalau kita mau menghitung tidak mungkin kita bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Tentulah tidak ada sikap yang lebih baik daripada mensyukurinya, yaitu menggunakan, memanfaatkan nikmat Allah sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Dia Allah menghendaki kepada kita memberi nikmat untuk apa? Itu Allah punya tujuan. Satu contoh katakanlah, Allah berikan kepada kita lisan, bisa berbicara. Bukan sekedar untuk bicara, bukan. Allah tidak menghendaki hanya sekedar bicara. Untuk berbicara yang baik. Nah ini. Kita dikarunia nikmat pendengaran. Bukan sekedar mendengar, semua suara dengar, bukan. Mendengar hal-hal yang baik. Nah ini. Itulah maka namanya syukur itu menggunakan nikmat Allah apapun wujudnya, dengan tujuan mencari ridho Allah. Sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah memberikan kita nikmat itu. Kalau tidak berarti kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah ini. Setelah maka sekali lagi, mari kita syukuri nikmat Allah apapun bentuknya, apa wujudnya, yang zahir, yang batin, yang nampak, tidak nampak, yang langsung kita rasakan maupun yang tidak langsung kita rasakan. Semuanya nikmat Allah wajib kita syukuri. Karena sekali lagi, kalau sampai kita tidak mampu mensyukurinya, Allah ingatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang sangat berat. Jika kamu tidak mensyukurinya, mengkufurinya, berarti kamu menantang azab Allah yang sangat berat. Tentulah sekali lagi, mari kita syukuri nikmat Allah yang berupa apapun nikmat Allah itu, dengan kita menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam moga-moga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, dari panutan kita, uswah hasanah kita, dan juga pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan sampai kepada kita pengikut beliau yang taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, untuk pelajaran tafsir sore hari ini,
masih lanjutkan surat Ali Imran surat yang ketiga. Insya Allah sudah sampai pada 100 yang ke 155. Ali Imran surat yang ketiga ayat 155. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum ayyamal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Yang terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, saja mereka itu digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kaum muslimin rahimahullah, ayat ini masih tidak terpisah dengan ayat sebelumnya yang terkait masih dengan peristiwa dalam perang Uhud. Memang sekali lagi saya katakan, perang Uhud itu perang yang luar biasa. Luar biasa. Sehingga banyak ayat yang berbicara, yang mengambil apa yang terjadi dalam perang Uhud itu untuk kita ambil pelajarannya. Termasuk pada ayat ini. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kamu, di antara kamu, pada hari pertemuan dua pasukan yang besar, Yaumal Taqal Jam'an. Ini. Jadi kemarin sudah kita terangkan, sudah kita pelajari, bahwa di antara para sahabat Nabi, yang jumlahnya tinggal 700 orang yang maju bertempur melawan orang kafir, yang jumlah 3.000 orang di perang Uhud itu, yang secara fisiknya juga tidak seimbang, persenjataannya juga tidak seimbang. Itu pun masih terjadi, kemarin kita pelajari, terjadi di tengah-tengah perjalanan perang itu, pelaksanaan perang itu. Ada sebagian umat Islam yang terpengaruh oleh ghanimah, harta rampasan perang. Bahkan masih terpengaruh dengan keadaan yang menimpa mereka. Kita ingat ya, ketika dalam perang Uhud kemarin kita telah pelajari, umat Islam pada awalnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Luar biasa. Sehingga orang-orang kafir lari meninggalkan ghanimah yang bertumpuk luar biasa. Walaupun tadi saya terangkan ada dua dalam hal ini ulama. Apakah itu strategi mereka untuk memancing umat Islam, atau memang mereka kalah betul, takut kepada umat Islam yang betul-betul berani menghadapi mereka. Lepas dari itu, yang jelas di awal umat Islam mendapat kemenangan. Ini. Karena kemenangan yang didapat dengan meninggalkan orang kafir, meninggalkan ghanimah, rampasan perang yang luar biasa banyak, terjadilah umat Islam dua kelompok. Yang pertama, yang tidak kuat imannya, yang masih terpengaruh oleh duniawi, gitu. Bahkan sebagian besar orang yang ditugasi, sahabat yang ditugasi Rasul untuk menjaga dari belakang, pemanah-pemanah situ dari belakang, mereka pun kebanyakan, bahkan sebagian besar mereka terpengaruh dan turun meninggalkan tempat tugas mereka. Ini juga yang di lapangan ini, mereka pun juga meletakkan senjata mereka berebut ghanimah. Ini. Nah, dalam keadaan seperti itu, sekali lagi, dalam keadaan seperti itu, orang kafir mengerti betul. Ini. Maka pasukan Khalid bin Walid, pasukan berkuda Khalid bin Walid yang luar biasa itu dikenal, bahkan luar biasa dikenal. Belum ada sejarah Khalid kalah dalam perang ketika kafir maupun ketika Islam. Satu pasukan Khalid bin Walid dari belakang, ini, dari belakang menyerbu. Karena apa? Penjagaan belakang sudah kosong, pasukan pemanah sudah meninggalkan tempatnya. Dari belakang pasukan berkuda Khalid bin Walid menyerbu. Dari depan berbalik pasukan Ikrimah bin Abu Jahal menyerbu dari depan.
Jadi umat Islam yang jumlahnya tidak seberapa, dalam keadaan kocar-kacir betul luar biasa. Dari belakang diserbu, dari depan diserbu, luar biasa. Sehingga betul-betul luar biasa. Umat Islam banyak yang syahid pada itu. Bahkan sebagaimana terangkan, Nabi sendiri sampai terluka, kepala yang terluka, giginya beliau tanggal, kan gitu, karena kena sabetan pedang, kena panah dan sebagainya. Nah ini. Jadi betul-betul dari kacau balau luar biasa. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, gitu, jadi ketakutan luar biasa muncul dari umat Islam. Jadi ketakutan betul-betul minder, takut dan sebagainya itu muncul. Karena apa? Pertama, keadaan yang betul kacau dan banyak umat Islam yang terbunuh, termasuk berita dihembuskan oleh orang kafir bahwa Muhammad telah meninggal, Muhammad telah terbunuh. Nah, ini, maka semakin takut mereka. Maka akhirnya terjadi. Sebagian mereka ada yang melarikan diri, ada yang lari, mundur ke belakang, naik gunung dan sebagainya. Ini. Namun yang tetap ikhlas, tetap dalam keadaan iman, mereka tidak mundur sejengkal pun. Tetap terus menghadapi musuh yang apapun keadaannya, bahkan menjadi benteng Rasulullah. Rasulullah dibentengi oleh para sahabat, sehingga banyak sahabat terbunuh karena menjadi tameng Rasulullah, kan itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, kacau balau seperti itu, gitu. Akhirnya Rasulullah meneriakkan seruan kepada umat Islam bahwa surga telah ada di hadapan kita. Jangan ada yang mundur karena Allah telah membuka pintu surga untuk kita semua. Maka sahabat bangkit lagi. Namun sekali lagi tetap saja ada di antara mereka yang mungkin seawal Allah katakan, sejak awal mereka sebenarnya kata munafik. Tapi karena mereka takut untuk menampakkan kemunafikannya, bersama 300 orang yang kembali bersama Abdullah bin Salul. Nah, di antara mereka yang 700 itu tetap saja ada masuk orang yang munafik. Yang sebenarnya mereka takut sebenarnya, tidak yakin untuk menghadapi orang kafir yang begitu banyak. Nah, maka kejadian inilah yang terjadi. Nih. Ketika dalam keadaan kondisi seperti itu, ada sebagian dari para sahabat Nabi yang lahirnya kan Islam, kan sahabat Nabi kan itu. Tapi mereka itu munafik, berarti tidak menampakkan kekafirannya, yang nampak keislamannya. Maka mereka berada di pasukan bersama Rasulullah, kan itu. Nah, dalam keadaan kacau seperti itu, ini Allah katakan pada hati ini. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Ketika di antara kamu umat Islam ini, jadi bukan orang kafir, di antara kamu umat Islam, sahabat Rasulullah ini, ada yang berpaling. Ketika terjadi perang campuh yang seperti itu, ada yang berpaling. Artinya apa? Tidak lagi menampakkan keislamannya, membela Islam, tapi mencari selamat, kan itu. Bahkan tidak sedikit yang membantu orang kafir. Tidak hanya tidak ikut berperang, tapi apa? Membantu orang kafir. Nah, ini terjadi. Loh, jadi kekacauan yang luar biasa terjadi. Nah, ini. Nah, Allah katakan di sini. Kenapa? Innamas tazallahumus syaitanu ba'di ma kasabu. Mereka digoda oleh setan. Maksudnya apa di sini? Di bisikan-bisikan jahat ini kepada mereka. Dengan apa? Dengan harta perampasan perang yang akan mereka dapat. Kalau umat Islam kalah, gitu loh, umat Islam kalah, otomatis, gitu. Mereka selamat karena mereka munafik, gitu loh, mereka munafik. Tapi kalau umat Islam menang, mereka juga pura-pura jadi orang Islam. Nah ini. Jadi mereka tidak yakin berperang sebagaimana surah Nabi, kalau kamu mati syahid,
Oh tidak yakin karena apa? Niatnya sejak awal sudah kotor kan itu. Sejak awal sudah niatnya bukan berperang membela Islam, bukan. Mencari ghanimah, mencari rampasan perang. Sehingga berangkat perangnya pun mereka sudah tidak betul-betul bersih kan itu. Tidak niat betul-betul karena sabilah, bukan. Nah ini. Maka Allah katakan mereka digoda, dibisiki oleh setan, dijerumuskan oleh setan. Karena apa? Karena dosa yang telah mereka lakukan. Dosa apa? Niat hati yang salah, ini yang penting. Jadi kalau orang sudah mau berangkat, katakan perang sabilah, dalam kegiatan sabilah, niat awal sudah tak betul, itu tidak mungkin akan maksimal, tidak mungkin. Apalagi niatnya mencari harta, mencari balasan, kemudian tidak mendapatkan. Wah ini mesti ngelokro, mesti kan gitu. Jadi harapannya harta benda, hartanya ghanimah, tapi ternyata kalah. Lah ini sudah mesti ngelokronya, mesti tidak sungguh-sungguh kan gitu. Maka Allah katakan sesungguhnya mereka itu dijerumuskan oleh setan karena apa? Karena bayangan dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sebelum berangkat sudah kotor hatinya kan ini. Ini pelajaran luar biasa. Jadi kalau kita mau kegiatan apa saja, katakanlah kita munafar keluar kota, nawa itunya apa? Apa mau ngaji, apa dolan, apa piknik, apa silaturahmi atau apa. Dan niatnya betul, ya sudah, tidak akan maksimal dalam berbuat. Tadi kan nawa itu katakanlah mau kemana kemarin ke Malang kan. Nah itu apa pengajian apa piknik. Nah itu piknik ya dapat piknik saja, dapat apa-apa. Tapi niatnya pengajian, dapat piknik itu pasti dua. Jadi kalau dunianya didahulukan, akhiratnya hilang. Akhirat didahulukan, dunia dapat, akhirat dapat. Nah ini juga. Maka di sini Allah katakan orang munafik itu walaupun dohirnya bersama umat Islam dalam perang Badar, perang Uhud tadi, karena nawa itu awalnya sudah salah, maka juga tidak maksimal. Maka ketika ada kesempatan mereka menyelamatkan diri, pasti akan menyelamatkan diri. Ini, maka apa tujuan mereka masing-masing? Nah, tujuannya cari harta, ya mereka kan bagaimana berusaha untuk mendapatkan harta, walau di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa. Tidak peduli umat Islam kalah menang, tidak peduli. Yang penting dapat harta. Ya ini. Tapi sekali lagi di sini luar biasa. Allah katakan waqad afallahu anhum. Allah telah mengampuni, memaafkan mereka itu. Ini luar biasa. Allah mengampuni, memaafkan mereka. Karena bagaimanapun juga, sejak awal mereka secara dohir, kan mereka menampakkan keislaman. Jumlah umat Islam tidak seimbang, baik jumlahnya maupun kekuatannya. Tapi mereka tetap berani bertempur. Di tengah-tengah pertempuran luar biasa. Jadi mereka juga secara tidak langsung mengorbankan dirinya. Karena orang kafir tidak mengerti apa ini munafik, apa Islam kan tidak ngerti orang kafir. Artinya ini golongannya Muhammad, ini umat Islam, dia dapat selesai. Karena tidak mengerti. Yang mengerti kalau dia munafik tidak, itu hanya Allah dan dia sendiri. Nah, ini. Maka Allah tahu. Jadi mereka yang sekali lagi, sekalipun mereka dorongannya awalnya itu tidak betul. Tapi kalau mereka tetap dalam keadaan bertempur di sabilillah, maka Allah mengampuni mereka, maafkan mereka. Kemudian Allah tutup dengan ini, Annallah ghafurun halim. Allah maha pengampun lagi banyak, maha penyantun. Nah ini sifat Allah. Mengampuni. Kalau kita kadang-kadang seperti itu tidak akan mengampuni apalagi. Artinya Allah menyandingkan ghafur dan halim. Ini penyantun. Ini. Jadi selain mengampuni, Allah menyantuni mereka. Jadi Allah maafkan, mengampuni dosa mereka, dan tetap mereka dia sebagai pejuang sabilah, mereka yang mati ya digolongkan mati syahid. Walaupun sekali lagi mungkin di antara mereka ada yang hatinya kotor.
ketika mau berangkat. Ya begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Risalah Tafsir bersama dengan Ustadz Ahmadi. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Dari Pak Supriyono yang ada di Batang ini Ustadz. Ustadz, sholat sunnah itu kan sebaik-baiknya dilakukan di rumah. Apakah ini juga termasuk sholat sunnah taraweh nanti di bulan Ramadan, Ustaz? Iya. Pertama, bahwa sholat sunnah itu sebaiknya di rumah. Tapi ada sholat sunnah tidak boleh di rumah. Itu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid harus dikerjakan di masjid. Tidak boleh sholat tahiyatul masjid di rumah, tidak boleh. Ketika masuk masjid, sholat 2 rakaat itu sholat wajib di masjid, harus di masjid. Ini. Dan tentang sholat sunnah taraweh kan itu. Kalau kita melihat dalam riwayat yang sangat banyak tentang taraweh kan itu. Jadi sholat taraweh sekali lagi, Nabi itu taraweh tidak seperti kita terus siap sholat bulan penuh, tidak. Nabi kadang-kadang dulu sholat taraweh hanya 5 hari, kadang 4 hari ini. Bahkan kadang di awal, kadang di akhir kan begitu. Ini. Jadi sholat sunnah Nabi juga mengerjakannya tidak di masjid, di rumah kan juga bersama dengan istri beliau, kadang-kadang begitu. Ini. Namun sekali lagi tentang sholat tarawih ini. Ketika zaman Umar bin Khattab kan itu, Umar bin Khattab sejak khalifah kan itu. Beliau pada malam bulan Ramadan itu, beliau keliling datang ke masjid-masjid. Ternyata di masjid isinya apa? Ada yang sholat bersama, ada yang sendirian, tidak karu-karuan, yang serawut tidak karu-karuan. Dan beliau mengumpulkan mereka, pun menunjuk satu di antara mereka jadi imam, diimami. Tapi beliau ini tidak sholat. Nah, mulai saat itulah akhirnya apa? Sholat di bulan Ramadan itu dimulai sejak awal waktu, di awal waktu. Walaupun akhirnya di akhir waktu lebih afdal, tapi di awal waktu boleh. Jadi di awal waktu boleh, di tengah waktu boleh, di akhir waktu boleh. Jadi habis sholat isya langsung tarawih boleh, di pertengahan malam juga boleh, di akhir malam juga boleh. Tapi yang lebih afdal di akhir malam, Nah, ini. Walaupun semuanya boleh, tapi yang paling afdal di akhir malam. Ini. Jadi begitulah. Jadi tidak salah di awal waktu boleh, pertengahan waktu juga boleh, kapanpun boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak baik, yang tidak sholat, yang tidak baik. Gitu loh. Jadi sholat tarawih itu bagus. Sementara kita laksanakan di masjid di awal bersama-sama dengan sahabat saudara kita di masjid juga boleh. Atau sholat malam sendiri tengah malam sebelum tidur juga boleh. Atau di akhir malam bersama dengan waktu sahur kita sholat dulu juga boleh. Ini. Tapi yang afdal adalah di akhir malam. Ya begitu. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Bapak Mustafa, daerah Selatan. Ya, silahkan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama Mas Fatih selalu dalam keadaan sehat dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yeah. Mohon tanya Pak Ustaz, yaitu dari surat Al-Imran ayat 142 dan 143. Mohon jazahnya. Semoga dengan pemaparan Ustaz Mati saya bisa mengambil pelajaran. Kita saya Ustaz Mati
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Imran ayat 142-43 Ustaz. Iya. Surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 142 dan 143. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talquhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Di sini ada catatan kaki ya. Yang pertama yang dimaksud berjihad di sini ya. Jadi jihad dapat berarti satu, berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Satu. Dua, ya, memerangi hawa nafsu. Tiga, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Yang keempat, memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Ini jihad. Yang dimaksud jihad di ayat ini. Nah, di sini Allah katakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum nyata di antara kamu orang-orang yang berjihad di antara kamu. Nah, tadi artinya jihad di sini. Jadi bukan jihad perang saja. Kalau ada perang, ya perang. Tidak ada perang, perang melawan hawa nafsu. Ini. Dan hawa nafsu itu setiap saat 24 jam kan begitu. Ini. Nah, juga menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak, melawan yang batil dan sebagainya, ini termasuk jihad. Jadi bersungguh-sungguh kita menegakkan Islam ini, kan ini jihad namanya. Jadi jangan kamu mengira bahwa surga itu mudah didapat, tidak. Dengan berjihad, berjihad melawan diri sendiri, juga berjihad menegakkan Islam, ini menyiarkan Islam dan sebagainya, namanya jihad. Ini. Kemudian pada ayat 3, sehingga kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Di sini kata menyaksikannya ada catatan tadi. Maksudnya sebelum perang Uhud banyak para sahabat terutama yang tidak turut perang Badar menganjurkan agar Nabi Muhammad keluar dari kota Madinah memerangi orang-orang kafir. Ini apa maksudnya? Jadi karena ketika mereka dulu karena kan tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar antara umat Islam dan orang kafir. Suatu umat Islam mendapatkan kemenangan gemilang luar biasa. Umat Islam syahid 14 orang, sang orang kafir 70 orang, termasuk tokoh-tokoh orang kafir masih dalam perang Badar. Ini. Nah, di antara para sahabat yang tidak ikut perang Badar, gitu, untuk perang Badar, gampangannya kita meri kalau kita kan itu. Jadi melihat sahabat-sahabat saya itu syahid di perang Badar itu meri. Maka ketika terjadi perang Uhud, mereka sahabat-sahabat ini yang meri tadi menganjurkan Nabi untuk kita serbu saja, kita langsung serbu ke medan perang. Ini syahid tidak masalah, itu yang saat ini itu keberanian sahabat luar biasa, semangat berperangnya luar biasa. Jadi keberanian luar biasa yang dimiliki sahabat ketika dalam perang Uhud tadi. Maka walaupun jumlah mereka sangat kecil dibandingkan dengan orang kafir, maka kekuatan mereka juga luar biasa. Maka di awal, sekali lagi, di awal perang Uhud, masalah kemenangan gilang-gilang luar biasa, sehingga ghanimah yang mereka dapat juga luar biasa sangat banyak. Nah, disitulah mulai setan berbicara gitu. Setan berbicara menggoda mereka. Akhirnya di antara mereka yang tergoda
Ya ini berebut harta rampasan. Nah, di situ kelemahan umat Islam muncul di situ. Maka terjadi yang kedua, umat Islam diserbu dari depan, dari belakang oleh orang kafir. Maka terjadi luar biasa. 70 sahabat syahid di medan Uhud ini. Nah, termasuk Nabi sendiri sampai terjadi luka-luka waktu itu. Nah ini maka di sini Nabi Allah katakan, Allah Maha tahu, mengetahui. Jadi semangat mereka yang meri untuk mendapatkan syahid, jadi pokoknya mengajak Nabi untuk langsung bertempur, langsung untuk mendapatkan syahid. Tidak masalah, syahid mati tidak masalah. Ini. Nah ini. Namun sekali lagi di tengah-tengah mereka ada munafik yang tadi akhirnya berbalik arah. Wa in tawallaw, ketika mereka melihat ini, akhirnya mereka di antara mereka ada yang berbalik. Dia lagi berperang membela agama Allah, tapi berperang untuk memperebutkan harta rampasan perang. Nah ini terjadi kejadian seperti itu di perang Uhud yang luar biasa itu. Ya begitu. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya, Ustadz. Ya. Dari Ibu Latifah di Wonosobo. Ustadz, saya ingin menanyakan tentang zakat. Apakah kalau mau bayar kontrakan, misalkan saya sudah dapat uangnya, diambil zakatnya dulu sebelum dibayarkan kontraknya. Sedangkan uang kontrakan ini bukan milik saya. Jadi apakah perlu dizakati dulu, Ustadz? Yang kedua, saya kan tinggal di Wonosobo. Rumahnya di pegunungan. Apakah boleh untuk sholat jamak qashar, Ustadz? Ya. Yang pertama ya, tentang zakat ini. Jadi yang kita zakat itu harta kita pertama. Jadi harta yang jadi milik kita zakati. Ini. Jadi kalau kita punya uang milik kita sendiri, ya kita zakati. Nah, ini kita zakati. Nah, tadi uang itu akan kita gunakan untuk sewa rumah. Nah, kalau dizakati nanti tidak cukup sewa rumah, umpamanya akan begitu. Maka ketika uang itu akan dimanfaatkan, digunakan, ya gunakan untuk sewa rumah dulu. Rumah sewa baru dizakati. Gitu. Berapa nilai sewanya? Nah itu diambil sebagian zakatnya untuk diambil dizakati sehingga rumah yang kita pakai itu berkah kan gitu. Jadi uangnya digunakan untuk sewa rumah, kontrakan. Nah, seberapa yang digunakan? Nah, sekian persen, 2,5% dari itu diambil untuk dilakukan zakat sehingga kita berharap mudah-mudahan kontrakan itu jadi berkah, jadi baik. Kayak ini. Jadi bukan diambil dulu, kemudian nanti dikontrak nanti tidak. Jadi uangnya digunakan untuk kontrak. Nah, kontrak itu nanti setelah dapat, lah baru berapa nilai kontrak itu diambil, dikeluarkan zakatnya. Ini yang pertama. Yang kedua pegunungan tadi boleh. Nah, rumahnya di pegunungan. Memang rumahnya di pegunungan tidak ada kebolehan untuk sholat jamak qashar itu karena di rumah, di gunung, di kota, di desa tidak ada. Dia boleh orang sholat jamak qashar, boleh jamak itu yang pertama adalah karena musafir. Jadi rumah di gunung pergi ke kota berarti kan musafir mamanya ini. Jadi jaraknya kira-kira 12 km dari rumah gitu. Jadi dari tempat tinggalnya kira-kira jarak 12 km. Kalau Nabi sampai Dzul Khulaifah, dari Mekah sampai Dzul Khulaifah sekarang di Bir Ali itu kira-kira 12 km sudah boleh jamak. Tapi kalau rumahnya di pegunungan tidak kemana-mana ya tidak boleh. Rumahnya di kota, ke rumah saudara di gunungan ya boleh kalau sudah lebih dari tadi kira-kira 12 km tadi. Jadi rumahnya tempatnya di mana bukan menentukan boleh dan tidaknya sholat di kota atau di pegunungan atau di desa, bukan, tapi karena musafir. Jadi karena musafir baru boleh sholat jamak maupun qashar. Ya begitu. Ya, jawaban dari pertanyaan Ibu Latifah tadi sekaligus yang mengakhiri Ustadz risalah tafsir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga dapat menjadikan manfaat bagi kita semuanya dan pelajaran sekaligus peringatan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan risalah tafsir pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustadz Ahmadi. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan.
kirimkan. Belum bisa kami bacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Agil Muslim beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.